pokok pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kita akan mempelajari bagaimana tumbukan foton atau cahaya dengan elektron yang disebut dengan efek Compton. Baik, pembelajaran kita segera akan kita mulai. Mari pastikan semua memperhatikan dengan serius. Sebagai pendahuluan, mari kita perhatikan teori singkat dari efek Compton itu sendiri. Yang pertama adalah eksperimen Compton membuktikan bahwa cahaya atau foton memiliki sifat kembar yang disebut dengan istilah dualisme, di mana cahaya itu atau foton dapat berperilaku sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Yang berikutnya, efek atau hamburan Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron yang diam menjadi foton terhambur dan elektron terpental. Selanjutnya, foton atau cahaya itu bisa datang dari berbagai arah dan akan dihamburkan dalam arah tertentu. Kemudian, hamburan Compton merupakan hamburan inelastik foton oleh elektron yang bermuatan partikel bebas. Kemudian, setelah terjadi tumbukan antara foton dengan elektron, foton kehilangan energinya sebesar Hf dikurang dengan Hf aksen, di mana H menyatakan konstanta Planck, kemudian F menyatakan frekuensi foton mula-mula, dan F aksen itu menyatakan frekuensi foton setelah terhambur. Dalam hal ini, frekuensi foton setelah terhambur F aksen itu lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi foton mula-mula F. Kemudian, panjang gelombang foton terhambur itu lebih besar dari panjang gelombang datang saat menumbuk elektron diam. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana kira-kira percobaan sederhana dari tumbukan foton dengan elektron. Mari perhatikan semua. Pertama, ini kita misalkan adalah sebuah elektron yang dalam keadaan awal itu adalah diam. Kemudian pada elektron ini akan kita datangkan foton atau cahaya dengan panjang gelombang awal. Kita perhatikan kira-kira seperti ini. Nah, kemudian foton ini akan menumbuk elektron, maka foton akan terhambur dan elektron itu akan terpental. Kemudian foton itu datang dengan panjang gelombang awal atau lambda. Demikian juga dengan energinya itu sama dengan Hf. Sedangkan panjang gelombang foton setelah terhambur itu kita sebut sebagai lambda aksen dan energinya menjadi H dikalikan dengan F aksen. Sedangkan elektron yang terpental itu memiliki energi kinetik. Nah, kemudian kita akan menentukan besarnya sudut hamburan, ya. Ini kita sebut sebagai arah gerak foton mula-mula. Maka sudut hamburan itu diukur dari arah gerak semula ini terhadap arah daripada foton terhambur. Kita misalkan dia besar sudutnya sama dengan theta. Kemudian kita akan menentukan atau membuat persamaan panjang gelombang foton setelah bertumbukan dengan elektron yang disebut dengan panjang gelombang terhambur. Untuk menentukan panjang gelombang daripada foton setelah terhambur, kita pergunakan persamaan yang dituliskan sebagai berikut, yaitu lambda aksen itu sama dengan lambda ditambah H dibagi M0C dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus theta. Kemudian keterangan dari persamaan ini adalah lambda merupakan panjang gelombang foton sebelum tumbukan. Lambda aksen panjang gelombang foton setelah tumbukan atau setelah dihamburkan. Kemudian M0 adalah massa diam elektron. C menyatakan kecepatan cahaya. H adalah tetapan Planck. Theta adalah sudut penyimpangan foton terhadap arah semula. Dan
H dibagi M0C itu merupakan panjang gelombang Compton.